Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ramadan Edwin Saputra. Kode sahamnya Jekon, nama perusahaannya yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini Jekon. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp294 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp74 per lembar. Seperti itu. Jadi selama setahun ini sudah turun sangat dalam ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan terakhir. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 seperti itu. Jadi kita ingin lihat di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Jekon. Kemudian kita ganti tanggalnya di sini 01/03 atau Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 04 ya 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi di periode ini mereka jualan sangat besar sekali. Di sini mereka markup, namun jualannya sangat besar sekali. Seperti itu. Jadi kalau mereka terus jualan seperti ini, potensi harga sahamnya ke 50 itu sangat besar. Apalagi distribusinya terus berlanjut nanti, melebihi di harga 74 ini ya. Kalau di harga 74 mereka masih masif distribusi, maka harga sahamnya akan turun ke harga Rp50 per lembarnya. Oke, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di sana rekan-rekan investor bisa bertanya seputaran investasi saham, atau bertanya perusahaan yang Anda sedang miliki, apakah akumulasi atau distribusi dari investor besarnya, dari aksi investor besarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ini 97,6% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 97,6% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 62,4%. Nah, dengan porsi kepemilikan sebesar ini bagus untuk trading. Tetapi kalau untuk investasi jangka panjang, kita tunggu dulu sampai investor besarnya terus akumulasi. Kalau mereka memang niat untuk menguasai supply, kita tunggu kepemilikan mereka sampai 75% ya. Di atas 75% baru kita investasikan jangka panjang. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun seperti itu. Tapi kita tetap memperhatikan porsi kepemilikan investor besarnya.
Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 17%. Nah, ini porsi kepemilikan investor retail yang sudah cukup besar ya, karena sudah berada di atas 10%. Nah, kalau sudah di atas 20% itu porsi kepemilikan yang sangat besar. Jadi, karena retailnya juga sudah sangat cukup besar di sini, sebaiknya kita tunggu dulu sampai investor besarnya mulai akumulasi kembali, baru kita masuk seperti itu. Karena di sini mereka masif distribusi, sebaiknya tunggu dulu. Mungkin di level support nanti di harga Rp74 itu kita lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka akumulasi atau distribusi? Kalau mereka akumulasi, sebaiknya kita mulai memantau. Kalau akumulasinya sangat besar, masif akumulasi, nah itu potensi atau peluang yang sangat baik seperti itu. Tetapi kalau mereka distribusi dalam jumlah besar juga, masif distribusi, sebaiknya kita tunggu di harga 50 seperti itu. Kalau memang mau masuk ke perusahaan ini. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Ramadan Edwin Saputra. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Untuk yang bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.